Penyampaian sebuah informasi yang akan disampaikan oleh seorang bapak yang luar biasa. Beliau adalah seorang pengajar di Kemendikbudristek DIY. Beliau juga sebagai mentor bisnis dan juga financial advisor. Siapakah beliau? Kita panggilkan Bapak Petrus Haditi. Selamat malam Pak Petrus. Selamat malam Bu Supar, selamat malam teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Apa kabar Pak Petrus? Sehat, baik, luar biasa. Pak Petrus, kita semua sudah siap untuk mendengarkan sharing dari Pak Petrus. Untuk itu, waktu selanjutnya saya serahkan pada Pak Petrus untuk menyampaikan informasi yang sudah kita nanti-nantikan dengan waktu kurang lebih 40 menit ya Pak Petrus. Ya, baik, terima kasih Bu Supar. Silahkan Pak Petrus. Selamat malam teman-teman semua, senang sekali berjumpa ya. Ada beberapa wajah baru dan mudah-mudahan kita bisa lebih mengenal lebih dalam nanti. Pak Hari, ada Pak Dwi, kemudian ada Bu Erni sama Bu Alinda. Ya. Saya ingin berbagi untuk 1 jam ke depan. Mudah-mudahan apa yang akan kami bagi ini menjadi satu informasi yang ya ada manfaatnya. Ya. Kami tidak ingin informasi ini berlalu begitu saja, dan kami tidak ingin menyita waktu Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktu, yang mungkin meninggalkan kegiatan yang lain demi untuk menghadiri acara Zoom ini. Sehingga kami betul-betul berharap bahwa apapun yang nanti akan kita bicarakan pada malam hari ini akan membawa perubahan ya, bagi kehidupan kita di masa depan. Gitu. Dan kami malam hari ini mewakili satu perusahaan, ya, Trend Global Teknologi, dan mewakili orang yang mengundang Anda yang sangat peduli pada masa depan Anda, ingin berbagi tentang satu konsep. Ya, konsep bagaimana seseorang bisa bertumbuh lebih cepat. Gitu. Bertumbuh dalam hal apa? Dalam banyak hal. Salah satunya dari sisi finansial. Ya. Kenapa? Karena apapun yang menjadi impian kita, ya, baik itu kita yang sedang harus berjuang menyiapkan dana untuk anak-anak biar dia dapat sekolah pendidikan yang bagus, gitu. Kita sangat tahu persis bahwa pendidikan bagus, pendidikan yang baik juga butuh dana yang cukup besar. Dan ini ada waktu untuk kita persiapkan. Bagi Bapak Ibu yang sedang bekerja, mungkin masih banyak impian-impian yang belum tercapai. Ya, karena apa? Keterbatasan uang masuk dalam keluarga. Ya, sehingga banyak impian yang tertunda untuk dimiliki. Gitu. Mungkin ada juga yang sudah mau menghadapi pensiun. Gitu. Dan biasanya kalau pensiun itu pendapatan juga akan berkurang, sementara kebutuhan justru semakin meningkat. Kenapa? Ya karena fisik sudah semakin drop kemampuannya, gitu kan, dan penghasilan juga berkurang. Demikian juga mungkin ada juga yang betul-betul punya impian mau pergi umroh, naik haji, atau menghajikan orang tua, atau berangkat umroh bersama keluarga, atau mungkin mengajak wisata keluarga ke tempatnya yang agak jauh, gitu ya. Dan itu membutuhkan biaya, dan kita sangat tahu persis apapun impian kita, memang kita membutuhkan waktu untuk menyiapkan. Kita juga butuh kesehatan untuk bisa menikmati nanti. Dan kita juga butuh pendanaan. Nah, yang jadi masalah adalah waktu dan kesehatan itu adalah sepenuhnya kuasa Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita sampai kapan untuk menyiapkan. Dan apakah kita juga tetap masih diberikan kesehatan terus atau tidak untuk bisa menikmati. Artinya apa? Satu-satunya kesempatan yang bisa kita kelola adalah bagaimana kita menyiapkan keuangan kita. Baik untuk sekarang, untuk masa depan, termasuk untuk hal-hal yang mungkin ketika kita sudah tidak ada di dunia ini lagi, harus menghadap Tuhan, tetapi kita masih bisa memberikan hal-hal yang betul-betul bermanfaat bagi anak cucu. Ya. Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin ya, malam hari ini adalah jawaban dari doa Bapak Ibu yang selama ini mengharapkan kemudahan ya, untuk mendapatkan rezeki, ya, kelancaran
ya, untuk mendapatkan rezeki. Siapa tahu lewat orang-orang yang mengundang Anda, orang-orang yang pasti mengasihi Anda, malam hari ini Anda akan dibukakan ya, tentang satu konsep perubahan hidup. Tetapi kami ingatkan bahwa sebetulnya pada malam hari ini kami tidak akan jualan apapun, sehingga Bapak Ibu tidak perlu harus khawatir harus membeli sesuatu, tidak. Ya. Dan kami juga tidak akan mengajak Anda untuk melakukan apapun. Ya. Jadi santai saja, nikmati aja setiap informasi. Kalau cocok nanti silakan dipikirkan, tidak cocok lupakan. Ya. Anda dengan pengundang Anda tetap masih bersahabat, Anda dengan pengundang Anda masih tetap bersaudara. Ya. Kita akan tetap jalin silaturahmi, karena intinya kita ingin berbagi supaya kita nanti bisa ya menjalin hubungan yang jauh lebih dekat. Kalaupun nanti akan dibangun satu kerjasama, kita akan betul-betul bisa bekerja sama ya, dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga kita. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, malam hari ini kami akan perkenalkan suatu perusahaan, yaitu bernama Trend. Perusahaan ini belum lama ya, baru 1 tahun lebih sedikit di Indonesia. Tetapi kabar gembiranya, perusahaan yang baru berdiri 1 tahun ini sudah merubah tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan, tetapi sudah ribuan orang berubah kehidupannya menjadi lebih baik. Bisa merubah orang biasa menjadi luar biasa. Nah, kami berharap informasi ini juga bisa merubah kehidupan kita untuk 1 tahun ke depan, kehidupan kita jauh lebih baik dari hari ini. Ya. Maaf ini kita teman-teman masih bisa melihat layar? Sudah ada gambarnya? Mas, gambarnya hanya your internet solution. Ya, ya. Bentar. Berarti hanya sudah sekarang. Ya. Oke. Mari kita introspeksi tentang kondisi yang ada di sekitar kita. Seandainya hari ini, 1 hari ini saja, ya, tidak ada internet atau ada gangguan internet, kira-kira nih, ya, bagaimana kegiatan aktivitas kita sehari-hari? Dari sisi pendidikan, kalau memang kebetulan dalam 1 hari internet itu terganggu, termasuk juga kegiatan yang lain, kegiatan ekonomi, bisnis pekerjaan, gitu. Atau mungkin kalau keinginan kita kepingin bersilaturahmi atau kepingin membangun hubungan dengan saudara, teman, sahabat, tapi kita tidak bisa. Ya. Kita kepingin tahu keadaan kota lain, negara lain, atau berita-berita yang lain. Kalau tidak ada internet, kira-kira kondisi menjadi seperti apa? Ya. Apakah kira-kira dengan tidak adanya internet atau dengan adanya gangguan internet, kehidupan kita yang sudah kita nikmati beberapa tahun belakangan ini akan sangat terganggu? Ya, saya pastikan kita juga pasti akan menjawab ya. Beberapa waktu yang lalu ketika saudara-saudara kita di Papua juga ada satu keadaan yang tidak mengenakan, pernah juga diputus 1 minggu. Wah, ini pemerintahan menjadi kacau. Nah, sekarang kalau terjadi di seluruh negara Indonesia selama 1 minggu, itu internet dimatikan. Waduh, apa yang terjadi? Pasti kita juga akan merasakan seperti kehidupan di masa lalu. Ya. Apa-apa serba sulit, serba lambat gitu. Artinya apa? Era saat ini, era informasi saat ini, yang namanya internet, ini sudah tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Ya. Makanya kenapa? Pengguna internet itu luar biasa. Indonesia yang berpenduduk 160, 170, 260 atau 270 jiwa, itu 77% sendiri pengguna internet. Tidak peduli apakah itu balita, remaja, anak-anak, dewasa, ya, manula, gitu. Semua membutuhkan internet. Ya. Artinya apa? Internet ini memang sudah selalu menemani kita sehari-hari. Ya. Sehingga siapapun yang menggunakan internet, ini jumlahnya, populasinya, ini luar biasa.
Dan kita juga sepaham nih, kalau misalnya perusahaan apapun atau bisnis apapun yang bisa memenuhi hajat hidup orang banyak, iya pasti perkembangannya luar biasa. Ya. Sekarang bagi kita sendiri nih, kalau misalnya ada satu rencana mau menikahkan anak, karena suatu hal, entah itu karena seperti kemarin sebab pandemi atau sebab kejadian yang lain, masih bisa nggak ditunda? Masih. Janji dengan anak, keluarga mau bepergian ke luar negeri. Tetapi karena suatu hal masih bisa ditunda enggak? Masih. Pergi mengajak untuk makan bersama di satu resto. Ditunda bisa enggak? Bisa. Tetapi kalau kita ditunda 1 hari untuk tidak berinternet, kira-kira kita keberatan enggak? Nah, jadi memang kalau kita mau jujur nih yang namanya internet, ini betul-betul sangat membantu kita. Ya. Kita betul-betul bisa lebih produktif, lebih efektif, lebih cepat menyelesaikan apapun, gitu kan? Mencari data, menyelesaikan pekerjaan itu akan sangat terbantu. Nah, yang jadi kenyataan sekarang memang banyak terkendala dengan kondisi yang memang belum begitu sempurna. Baik itu pembangunan BTS yang kurang merata di banyak daerah, dan juga kemampuan masing-masing provider menyediakan jumlah BTS. Masing-masing provider juga memiliki kemampuan berbeda-beda. Dari jarak jangkauannya, ya, layanannya. Termasuk lagi sekarang memang yang namanya musim juga kadang-kadang sulitnya untuk diprediksi. Kalau tiba-tiba listrik mati. Nah, sehingga kadang-kadang internet juga akan terganggu. Nah, Bapak Ibu, seandainya kita memiliki satu alat yang betul-betul sangat membantu kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kita tetap bisa berinternet, justru bisa membagi ya internet kita itu pada teman-teman. Indah enggak ini? Ya. Karena memang apa? Ada satu alat yang nanti akan membantu kita. Ya. Dan kita juga bisa bagi kesempatan atau kabar gembira ini pada mereka. Ya. Alat itu apa? Bentuknya seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu harus beli, hanya cukup tahu dulu saja. Ya. Teman-teman, hasil dari satu survei, Bapak pengguna internet itu rata-rata mobile, bepergian ke sana kemari, aktif, gitu kan, dinamis. Nah, makanya perusahaan Trend itu meluncurkan produk pertama itu berupa smart modem. Ya, bentuknya waduh cantik ya, seperti HP gitu kan, dan mudah sekali dibawa kemana-mana. Tetapi bagi teman-teman yang memang tidak suka bepergian, tetap aktivitas di rumah, misalnya jualan karena dia memiliki toko atau usaha apapun di rumah, tapi dia juga membutuhkan internet gitu ya. Internet rumahan itu juga diproduksi, ya, disiapkan oleh perusahaan Trend ini. Nah, kenapa produk ini menjadi berbeda dengan yang lain? Mari akan kita lihat. Ya. Kalau dari sisi produk yang smart modem, nah ini, mari kita lihat ya spesifikasinya. Alat ini memiliki teknologi auto switch. Auto switch itu apa? Bisa berpindah sendiri. Karena dengan memiliki satu alat ini, meskipun ini tanpa SIM card, tetapi alat ini bisa mensuplai internet dari semua provider yang ada di Indonesia dan di dunia. Ya. Kita tidak perlu harus mengatur sendiri, tetapi alat ini bisa mencari sendiri sinyal 4G terbaik dari BTS terdekat. Kalau di tempat kita, kebetulan mungkin XL bagus. Nah, ternyata suatu ketika ada suatu kondisi XL bermasalah. Nah, alat ini tanpa disuruh, tanpa diperintah, dia bisa mencari sendiri sinyal terbaik. Oh, ternyata ada Indosat yang bisa diambil. Nah, dia akan mengambil Indosat dan memancarkan ke kita. Sehingga kebutuhan akan layanan internet kita tidak akan pernah terganggu. Ya. Jadi, alat ini Merdeka. Gimana? Multi provider. Di atas katanya, ya. Jadi semua provider betul-betul bisa melayani. Ya, nggak tahu apa yang betul bisa melayani kita, sehingga kita akan lebih stabil mendapatkan sinyal internet menjadi lebih bagus. Pakai Trend, bukan pakai. Selama kita menggunakan alat ini, kita disuplai dengan
unlimited data internet. Ya, kita tidak perlu harus risau, harus berbelanja lagi kuota internet, jadi kita bisa memindahkan belanja kita di tren dan kita akan dijamin dengan paket data unlimited. Ya, tentunya juga ada FUP-nya, ada batas pemakaian wajar. Kemudian juga alat ini memiliki kapasitas baterai 5.000 mAh sehingga bisa berfungsi sebagai modem. Kalaupun kita membutuhkan alat ini sebagai modem, ya udah. Ketika kita bepergian membawa HP, di situ tidak ada colokan listrik, ya sudah. Alat ini bisa kita berlakukan sebagai power bank, gitu kan? Jadi bisa sebagai modem, sebagai power bank. Ya. Dan juga dilihat dari tampilannya di situ memang ada banyak aplikasi. Dan aplikasi itu sangat membantu untuk aktivitas kita sehari-hari dan tidak selalu ada atau tidak mesti ada, tidak mudah untuk di-download di Android yang kita miliki. Ya. Bentuknya sangat-sangat simpel, ya. Mudah sekali penggunaannya. Sudah ada built-in speaker and microphone. Jadi ada salah satu aplikasi nanti translate, ya, translator. Jadi alat ini bisa mentranslate pembicaraan kita, ya, dari bahasa Inggris menjadi bahasa apa, 30 bahasa pilihan nanti kita bisa setting. Sehingga kalau kita mau bepergian ke luar negeri, kita tidak perlu harus belajar banyak bahasa. Tinggal kita setting, ya, misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Jerman, kita setting, nah, kita bicara bahasa Inggris, keluarnya alat ini bisa menyuarakan translate dalam bahasa Jerman. Orang Jerman berbicara, tentang alat ini akan mentranslate dalam bahasa Inggris. Internet tadi, internet kita lagi galau. Artinya apa dan kita tahu bisa di-sharing atau artinya, sehingga kita tetap bisa komunikasi. Tahu dulu aja, kita bisa solusi lah. Kemudian alat ini juga untuk kebutuhan energinya sangat mudah karena difasilitasi oleh Type-C. Yang penting ini ada info seperti ini. Gitu. Sehingga kita cukup dengan mengisinya 1-2 jam, kita bisa gunakan 16-18 jam. Ya. Alat ini juga bisa dikonekkan dengan 10 perangkat secara bersama-sama. Jadi kalaupun kita pergi bersama keluarga, satu keluarga bisa berenam, bertujuh, berdelapan, itu tidak perlu harus tethering kemana-mana, cukup dengan satu alat ini sudah tercukupi. Kalau pakai ini silakan alat ini menghasilkan sinyal 4G. Ya. Dan kalau digunakan di luar negeri pun juga kita turun dari pesawat, langsung kita on, nanti otomatis alat ini akan mengkonekkan dengan jaringan internet dari BTS terdekat di negara tersebut. Siapa itu di kamar? Nah, itu tadi produk yang pertama. Nah, produk yang kedua yang untuk rumahan, ini juga nggak jauh berbeda dengan itu. Ya, tanpa kabel. Ya, jadi kalau misalnya ada galian kabel yang terkena, gitu, atau kabel mungkin IndiHome yang terganggu, ini tidak akan bermasalah. Karena apa? Alat ini plug and play. Ya, jadi langsung tancap ke jaringan listrik, langsung bisa kita manfaatkan, ya, dengan power supply 12 volt 2 ampere, ya. Tersedia dual band, ada 2 macam frekuensi, 2,4 giga dan 5 giga. Nah, ini yang sangat-sangat berbeda dengan yang ada di luar sana. Kebanyakan mereka menggunakan gelombang di 2,4 GHz. Artinya kalaupun kita membutuhkan gelombang yang lebih bebas, lebih aman, jalan tol gitu, kita bisa memilih yang frekuensi 5 GHz, ya. Sinyalnya juga memberikan ke kita 4G. Ya. Hebatnya lagi, kita memiliki satu alat ini bisa dikonekkan ke 64 perangkat. Ya. Otomatis juga untuk paket datanya juga unlimited, ya, dengan batasan FUP. Ya. Oke, keuntungan yang lain apa ketika kita memiliki alat ini, baik itu smart modem maupun trend home, kita bisa menunjukkan alat itu ke merchant yang sudah bekerja sama dengan trend. Di situ ada puluhan lebih, ya. Sehingga ketika kita bisa menunjukkan alat itu, nanti kita bolehlah menikmati fasilitas apapun yang disediakan oleh mitra merchant, entah itu diskon atau layanan khusus, ya. Di situ banyak sekali pilihan. Kalau Anda mau minta jasa untuk klinik gigi, atau mungkin lab, atau mungkin kuliner, atau mungkin fashion, atau mungkin training pengembangan diri, semua pasti ada harga yang lebih murah. Bisa 10-30%. Nah, hanya cukup menunjukkan barangnya bahwa Anda menjadi mitra. Bagi Anda yang memiliki satu usaha, Anda juga akan dibantu promosinya. Apapun usaha Anda. Aku udah lama nggak pernah bikin sambal. Anda punya resto, Anda punya hotel, Anda punya apapun lah. Silakan Anda menjadi mitra merchant, tapi dengan konsekuensi sama. Ketika nanti ada mitra tren yang nanti menunjukkan modemnya, Anda harus kasih diskon khusus, gitu. Ya. Jadi ini banyak keuntungan dan kita tahu nih yang namanya
iklan itu membutuhkan biaya mahal. Tetapi Anda cukup mendaftar dan Anda tidak perlu membayar ya, ke tren. Syaratnya apa? Anda hanya menjadi mitra. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, bagaimana kita bisa memiliki teknologi ini? Karena ini teknologi langka, teknologi satu-satunya yang tidak mudah ditemukan di luaran sana. Ya. Buktinya apa? Nanti akan kita tunjukkan. Ya. Kita lihat dulu. Berapa nilai investasi untuk kita bisa memiliki kehidupan yang berbeda. Ya. Dari sisi finansial, dari sisi layanan internet, jauh berbeda, jauh lebih bagus, jauh lebih menguntungkan. Ya. Ada dua macam smart modem. Ya. Pilihan yaitu untuk yang lokal dan global. Tetapi untuk yang rumahan ada satu, yaitu Trendhome. Ya. Untuk yang lokal hanya bisa digunakan di Indonesia. Untuk yang global bisa digunakan di 100 negara, lebih tepatnya 111 negara. Nanti Anda bisa buka websitenya, nanti kita akan tahu 111 negara itu negara mana saja. Dan untuk Trendhome hanya khusus untuk Indonesia, jadi akan ditopang oleh 5 provider. Semua akan difasilitasi dengan paket data tidak terbatas, ya, dengan batasan FUP ya, dengan angka tertentu sesuai pemakaian wajar. Nanti mungkin ada perbedaan kecepatan, tetapi kita masih jauh lebih baik ya, dibanding dari layanan internet yang dijual di luar sana. Masa berlakunya alat ini ketika kita menggunakan 1 tahun, artinya selama 1 tahun kita tidak perlu harus mengeluarkan duitnya untuk pemakaian kuota. Harga teknologinya berapa? Kalau kita memiliki lokal, kita hanya butuh mengeluarkan 10.500.000. Kalau yang global 14.700.000. Dan untuk Trendhome cukup 16.800.000. Nah, angka ini adalah angka yang harus kita keluarkan di tahun pertama. Tetapi untuk tahun kedua dan selanjutnya, kita hanya cukup dengan renewalnya aja. Kenapa? Karena di tahun pertama, kita membutuhkan alatnya. Sehingga kalau misalnya angka 10.500.000, misalnya sudah ada kuotanya 3 juta, bisa digunakan 1 tahun. Berarti nilai alat hanya 7.500.000. Termasuk itu dengan hak bisnisnya. Loh, kenapa kok hak bisnisnya? Mari akan kita jelaskan. Kenapa angka ini adalah angka-angka yang sangat murah, sangat wajar untuk kita bisa memiliki manfaat-manfaatnya. Ya. Di tahun kedua, tahun ketiga Anda boleh ya untuk memperpanjang kuotanya 3 juta saja, monggo silakan. Ya. Tetapi di tahun awal, karena kita butuh produknya dan nilai bisnisnya, kita harus mengeluarkan angka sebesar itu. Tetapi manfaatnya dibanding ya, dengan apa yang kita keluarkan, ini jauh lebih luar biasa. Ya. Bapak Ibu. Nanti dengerin dari Pak Rahmat aja. Kalau kita lihat nama-nama perusahaan yang ada di bawah logo-logo perusahaan itu, kira-kira nih pada saat pandemi kemarin ikut bermasalah, ikut tiarap omsetnya, ikut bangkrut, atau justru naik melesat. Kita tahu yang namanya pandemi kan banyak ada aturan-aturan PPKM, nggak boleh keluar. Belajar di rumah, kuliah di rumah, bekerja di rumah, apapun kegiatan di rumah. Sehingga tadinya banyak orang yang tidak peduli, tidak membutuhkan internet menjadi butuh. Mau tidak mau, pasar atau kebutuhan kuotanya. Akhirnya apa? Mungkin dari satu sisi banyak orang, 80% mungkin usaha-usaha bermasalah, belum tikar bahkan. Boleh ntar kita ngobrol ya. Tetapi justru perusahaan-perusahaan provider ini, keuntungannya luar biasa. Bayangkan seandainya kita memiliki perusahaan seperti itu. Kita memiliki saham sekian persen misalnya. Kita pasti ikut menikmati dan kehidupan kita tentu akan jauh lebih sejahtera dibanding hari ini. Setuju ya? Bapak Ibu tidak peduli apakah dalam 1 bulan Anda habis berapa. Entah itu 200, 300 ribu, 500 untuk pembayaran internet Anda. Sekecil apapun itu adalah pengeluaran Anda. Kalau itu 1 bulan dikalikan 12, berarti itu menjadi pengeluaran 1 tahun. Dan Anda sudah berapa puluh tahun bekerja sama dan menggunakan provider itu. Anda bisa hitung berapa uang yang sudah Anda setorkan ke perusahaan-perusahaan provider, dan Anda, kita semua pernah dapat apa? Selain hubungan jual beli, kita sebagai user, kita hanya menggunakan. Kalau habis, ya pasti akan diingatkan untuk kita membeli lagi. Kalau kita tetap tidak membeli, ya kita tidak akan dilayani. Artinya apa?
kita itu hanya ditempatkan sebagai user. Pelanggan yang selalu buntung kalau kita membutuhkan. Nah, malam hari ini ada satu konsep di mana kita tetap bisa mendapatkan internet bahkan jauh lebih bagus karena ditopang oleh banyak provider, tetapi bisa lebih gratis, lebih murah atau gratis, bahkan bisa menjadikan pengalian belanja kita dari yang ada di luar. Ya, ketika kita beli kuota-kuota di luar, kemudian kita belanjakan di Trend, ini akan menjadi sumber income baru untuk kita. Bagaimana caranya? Cukup menjadi mitra. Artinya apa? Ketika menjadi mitra, kita itu dengan mengeluarkan 10-16 juta tadi, kita sudah memiliki perusahaannya. Kalaupun Anda harus memiliki saham, mungkin angka segitu nggak ada apa-apanya. Dan kalau kita kepingin dapat perkembangan dalam 1 bulan atau bagi hasil, ya belum terasa. Tetapi dengan konsep ya, bisnis yang ditawarkan oleh Trend, kemitraan seperti ini, kita bisa membangun pendapatan harian lewat usaha yang diberikan kesempatan oleh Trend kepada kita. Karena apa? Kita juga pemilik usahanya. Selama ada omset, itu akan menjadi hak kita. Selama omset menggelembung seperti bola salju, mereka tidak akan pernah ya, redup atau mungkin tidak akan pernah berhenti memberikan penghasilan kepada kita. Gitu. Nah, saya ingin tunjukkan macam-macam penghasilan yang kita dapat seandainya kita mau menggunakan alatnya dan membeli perusahaannya. Ya, kita juga bisa memiliki sekian persen ya, dari keuntungan perusahaan itu. Tidak perlu harus kita ke sana kemari membawa uang 20 juta atau 40 juta atau 50 juta ya untuk berinvestasi langsung datang ke kantor Telkom atau perusahaan Indosat gitu. Ketika nanti kita ditanya mau bangun BTS berapa, ya kita pasti nggak bisa jawab karena untuk bangun satu BTS butuh 2-3 miliar. Kalau kita hanya punya uang di bawah 100 juta, ya sulit untuk kita dapatkan masukan untuk bulanan gitu kan. Untuk sebagai pemilik saham di perusahaan-perusahaan itu. Tapi di sini tidak sampai ratusan juta. Ya. Cukup 10-16 atau 17 juta. Kita bisa memiliki potensi yang luar biasa. Ya. Pendapatan yang pertama adalah bonus sponsor. Teman-teman sebagai pemilik perusahaan ketika Anda memutuskan join bergabung, Anda juga bertanggung jawab, kita semua bertanggung jawab bagaimana orang itu juga bisa menggunakan produk-produk kita. Kenapa? Karena produk kita memang layak digunakan oleh mereka. Kenapa? Siapapun yang menggunakan produk Trend ini akan mendapatkan layanan internet lebih bagus, lebih stabil. Artinya ikan itu hal baik. Tugas kita hanya menyampaikan kabar gembira ini. Misalnya Anda adalah A dalam gambar ini. Ya. Anda adalah A. Ya. Dan Anda mulai berbicara dengan sahabat, teman Anda. Gitu kan? Mungkin sahabat SMA Anda kemudian ketemu di jalan atau di pasar atau di kantor atau dimanapun, Anda cerita. Anda sampaikan pengalaman Anda menggunakan Trend. Ternyata mereka tertarik dan mereka join. Nah, kalau misalnya teman Anda B, Pak Budi misalnya, kemudian memutuskan mengambil global. Trend global senilai 14.700. Berarti itu omset Anda. Nah, Anda sebagai pemilik perusahaan, Anda akan dapat bagi hasil. Dari omset itu sebesar 10%. Berarti Anda akan terima 1.470.000. Kemudian Anda berbicara kepada saudara Anda, famili Anda mungkin. Ya. Misalnya Mbak Sinta, gitu kan. Ya sudah. Akhirnya mereka juga mengambil Trendum karena untuk kebutuhan di rumah. Senilai berapa? 16.800.000. Nah, berarti ada omset tambahan untuk perusahaan Anda, untuk bisnis Anda sebesar 1.680.000 itu sebagai bonus yang Anda terima, hitungannya dari 10% omset. Hebatnya lagi berapa Anda dibatasi? Tidak akan dibatasi. Dalam satu hari Anda kepingin mengajak teman-teman Anda memiliki alat ini berapa orang, dalam 1 bulan, 1 minggu berapa orang, silakan. Semua akan dikalikan 10% dan itu menjadi hak Anda. Kapan uang itu bisa dicarikan? Tunggu 1 malam. Ya, ketika nanti direkap 1 malam, taruhlah misalnya hari ini, nanti malam setelah jam 12, uang itu sudah bisa Anda tarik. Ya. Ini pendapatan pertama Anda. Anda tidak dibatasi. Ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda bisa merekomendasikan atau mereferalkan ke 10 orang, ya otomatis Anda sudah mendapatkan bonus sponsor senilai dari smart modem atau Trendum Anda sendiri. Berikutnya berarti Anda sudah memiliki alat itu gratis. Setuju kan?
Oke. Kemudian pendapatan yang kedua adalah bonus pasangan. Teman-teman, bahwa perusahaan ini membuat satu sistem untuk kita bisa membangun dua jalur. Jalur kiri dan jalur kanan. Ya. Jalur kiri dan jalur kanan. Artinya, kalaupun Anda punya 10 orang teman, 100 orang teman, itu tidak bisa dipasang jalur 3, jalur 4. Cukup masukkan dalam organisasi jalur kiri atau jalur kanan. Akibatnya apa? Taruhlah nih, misalnya Anda punya teman B dan C. Ya, Anda sudah memiliki ya, satu pasang. Satu jalur di kiri dan satu jalur di kanan. Nah, perusahaan memberikan bonus tambahan lagi, bonus pasangan namanya. Kalau dua teman Anda ini mengambil home semua, berarti bonus pasangannya senilai 800.000. Nah, ketika angka 800.000 kemudian bonus sponsor juga Anda udah nikmati, dan Anda bisa sampaikan juga kepada teman-teman Anda. Kalau Anda mau menggunakan ini, Anda bisa gratis modem Anda bisa dapatkan pendapatan terus-menerus dari modem Anda, tetapi Anda harus berbagi peluang ini pada orang lain. Nah, akhirnya B ngajak D, D ngajak E, C ngajak F dan G. Dan saya yakin yang namanya D, E, F, G ini Anda tidak kenal. Mungkin bisa juga setengah kenal, tapi bisa juga tidak kenal. Tetapi karena ini sudah menjadi organisasi Anda, ya, karena ini D dan E direferalkan oleh B menjadi organisasinya B, itu juga termasuk organisasi Anda. Yang F dan G itu masuk di jalur kanan Anda, itu juga masuk organisasi Anda. Sehingga di jalur kiri ada 3, di jalur kanan ada 3, berarti muncul 3 pasang yang saling berpasangan. Nah, Anda, meskipun ini bukan hasil kerja Anda akan terima bonus pasangan. Kalau 3 pasang, ya berarti 3 kali 800.000. Berarti 2.400.000. Nah, kalau misalnya yang kiri banyak, yang kanan sedikit, ya tidak masalah. Misalnya yang kiri ada 100 orang, yang kanan 50 orang, ya berarti yang 50 orang atau 50 pasang ini dicairkan dulu. Yang 50 berikutnya yang belum ada pasangan, nunggu. Kalau nanti sudah ada pasangan, pasti akan dicairkan. Tidak ada istilah hangus, hanya menunggu. Ya, artinya memang mau kedalaman berapa tidak dibatasi, itu adalah hak Anda untuk mendapatkan bonus pasangan. Ya. Selanjutnya, pendapatan yang ketiga, yaitu bonus royalti. Wah, ini hebatnya. Bonus royalti itu 10% yang Anda terima dari semua pendapatan dari orang yang Anda sponsori langsung, yang Anda rekomendasikan langsung. Ya. Diambil dari apa? Baik itu dia dapat dari bonus sponsor maupun dari bonus pasangan. Misalnya nih, ya, untuk yang B, ya, yang B itu merekomendasikan pada D. D mengambil global. B akhirnya mendapat bonus 1.470.000. Ini kan yang bekerja B. Tetapi Anda akan terima 10%-nya. Akan terima 147.000. Kalau misalnya ya, yang C, ya, C ini terima 1.680.000. Anda akan terima 168.000. Ya. Kemudian untuk gambar yang sebelah kanan, kalau C dia mendapatkan bonus pasangan. Karena apa? Dia memiliki organisasi baru D dan E. Ya, karena C dapat 800.000, Anda sebagai sponsornya akan terima 80.000. Ya. Dan kabar gembiranya teman-teman, bonus pasangan ini selama ini itu adalah bonus yang terbesar. Jadi bayangkan aja kalau misalnya Anda kebetulan merekrut teman Anda dan teman Anda ini seorang pebisnis, wah dia bekerja keras dan mungkin baru 2, 3, 4, 5 bulan, oh dia udah dapat bonus pasangan senilai 200 juta. Nah berarti otomatis Anda pasti akan dapat 10%-nya. Kalau saya tanya kira-kira 10% dari 200 juta yang akan menjadi hak Anda, kan Anda pasti tahu nih, ya, 20 juta. Gitu ya. Nah ini pendapatan-pendapatan Anda yang ketiga. Masih ada lagi satu pendapatan yang wah ini yang justru ini menarik bagi teman-teman pengusaha. Ya, kenapa? Orang suka atau tertarik dengan dunia kepegawaian. Itu pertimbangannya mungkin karena dia atau orang-orang yang menjadi pegawai ini ada pensiun bulanan. Nah, ini adalah bonus pensiunnya. Bonus residual income itu akan dihitung
dari seberapa jumlah organisasi Anda yang menggunakan modem tren lokal, global maupun tren dikalikan 5.000. Ya. Angkanya berapa itu akan Anda terima setiap bulan selama 12 bulan. Jadi Anda memiliki hak 5.000 per pelanggan atau 5.000 per titik ya pemakai dikalikan seberapa jumlah orangnya. Anda akan terima 12 bulan. Nah, untuk tahun berikutnya bagaimana? Ketika nanti mereka renewal karena mereka membutuhkan internet, berarti Anda akan terima untuk tahun berikutnya 12 kali. Nah, sebanyak berapa generasi atau berapa orang yang bisa Anda nikmati? Nah, di sini sudah dituliskan ada 10 generasi. Ya. Generasi itu apa? Misalnya Anda merekomendasikan famili Anda, saudara Anda, misalnya adik Anda. Itu generasi satu. Kemudian adik Anda merekomendasikan orang lain, itu berarti generasi kedua. Itu cucu Anda. Berikutnya, orang itu merekomendasikan, itu berarti generasi ketiga. Dan itu terus-menerus sampai ke generasi 10. Nah, berapapun jumlah orangnya, itu adalah menjadi Anda. Nah, tidak perlu apakah harus menunggu seimbang kanan kiri, tidak perlu. Ya. Semua akan ditotal. Berapa angkanya itu akan menjadi Anda. Ya. Jadi ini keuntungan yang membuat bonus residual income ini menarik. Nah, teman-teman, ketika kita memiliki sebuah perusahaan, kita juga harus tahu nih, visi misi perusahaan itu apa. Ya. Kalau perusahaan memiliki visi, ingin memberikan solusi atau menjadi solusi bagi masyarakat, bisa berinternet lebih lancar. Ya. Tidak mengenal kata blank spot. Ya. Artinya kita sebagai pemilik perusahaan juga ketika kita mengenal teman-teman kita, mengetahui, memahami bahwa teman-teman kita banyak milik kendala, ya mari kita bantu. Misinya apa? Kalau misi perusahaan mengurangi tingkat kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan bisnis ini, ya artinya kita juga harus peduli mengajak saudara-saudara kita, kenalan kita, sahabat kita, untuk bagaimana membangun kesejahteraan lebih dengan saat ini. Gitu ya. Teman-teman, perbedaan usaha yang pernah kita kenal di luar sana dengan bisnis yang kami tawarkan adalah pada konsep ini. Di luar sana ketika kita membangun usaha atau diajak membangun usaha, tetap kita akan berusaha untuk memenangkan setiap kompetisi. Karena siapapun adalah pesaing kita. Ya. Kalau kita betul-betul tidak mampu bersaing, ya kita kalah. Kita bangkrut, kita rugi. Tetapi di bisnis ini bukan kompetisi yang dikedepankan, tapi kolaborasi. Artinya kerjasama. Nah ini bedanya. Ya. Kalau misalnya teman-teman mau membuka HP Anda, ada berapa nomor WA di sana? Pertanyaan saya, apakah nomor-nomor itu yang bisa 200, bisa 300, bisa 500, bisa 1000 atau lebih? Kira-kira dia membutuhkan internet atau enggak? Butuh ya? Sepakat. Oke. Kalau mereka butuh, kira-kira apakah di antara mereka ada yang tertarik untuk kita tawarkan satu konsep, dia bisa berinternet lebih bagus, lebih lancar, lebih stabil, dan bisa gratis? Kira-kira ada yang tertarik? Pasti ada. Kalaupun nanti kita sampaikan juga, kalau dia mau memindahkan belanjanya bukan di outlet-outlet di luar, tetapi belanja di tren, dia bisa mendapatkan penghasilan dari bisnis ini. Berarti dia dapat internet gratis, lancar, dan bisa mendapatkan duit. Kira-kira apakah di antara mereka ada yang mau? Saya pastikan iya. Nah, tugas Anda hanya menuliskan orang-orang itu, kemudian Anda kenalkan pada kami, undang di acara seperti ini, biar kami yang menjelaskan. Nah, kalau misalnya dari ratusan bahkan ribuan, dalam satu bulan, satu hari Anda kenalkan kepada kami, dalam satu bulan kan 30 orang nih. Di antara 30 orang yang diinformasikan, yang kami jelaskan, menurut Anda, apakah ada kemungkinan 2 orang aja join? Ya, pasti kita harus mendapat, oh pasti, karena mungkin banyak orang yang kepingin dapat internet gratis dan dapat duit, gitu kan. Nah, oke, tugas Anda untuk awal hanya bagaimana bisa membantu 2 teman Anda. Entah itu yang satu saudara Anda, yang satu teman Anda, silakan. Nah, mungkin karena di bulan kedua, ketiga, dan sebetulnya Anda pas banyak sekali pekerjaan, mungkin Anda boleh ya
boleh saja tidak menjalankan dulu. Tetapi kalau Anda tetap mau membantu teman Anda juga melakukan yang sama di bulan pertama, dia bisa merekomendasikan atau mengajak saudaranya, sahabatnya, gitu, atau siapapun yang dia kenal, 2 orang saja. Nah, berarti di bulan pertama yang Anda baru 2 orang, di bulan kedua sudah ada tambahan 4 orang. Di bulan ketiga sudah ada tambahan 8 orang. Dan tanpa Anda sadari, 1 tahun atau 12 bulan. Walaupun Anda hanya mendapatkan 2. Tapi kalau itu diduplikasi dengan hukum penggandaan, kesadaran yang sama. Dalam 1 tahun organisasi Anda, itu sudah 8.000 lebih. Nah sekarang 8.000 itu kekuatannya untuk apa? Potensinya untuk apa kalau punya organisasi banyak? Nah mari kita ingat tadi, salah satu bonus adalah bonus sponsor. Kalau dan 8.000 orang itu ditata 4.000 di kiri, 4.000 di kanan. Berarti ada 4.000 pasang dong. Kalau satu pasang dihargai oleh perusahaan 800.000, Anda akan terima berapa? 3,2 miliar. Kira-kira berani nggak? Pantas nggak Anda menerima angka seperti ini? Ya. Sepertinya itu ngoyo-woro, sepertinya terlalu besar. Ya nggak apa-apa. Kalau memang mungkin pikiran kita masih, waduh, iya tapi kalau saya bisa menjalankan apakah nanti teman-teman saya bisa? Gitu. Oke lah, kalaupun apa yang kita lakukan ini gagal 90%, berarti hanya berhasil 10%. Anda masih akan terima 320 juta. Mari kita berhitung. Modal 10 sampai 17 juta. Kalau dalam 1 tahun, Anda bisa mengembangkan menjadi 320 juta. Apakah tidak sama artinya Anda bermodalkan motor bekas, tetapi Anda bisa membeli mobil baru? Asik kan? Nah, kira-kira apakah ini menjadi satu alat, satu kendaraan, satu cara, satu konsep yang layak untuk Anda pikirkan serius? Oke, mari kita akan tunjukkan lagi untuk potensi pendapatan yang pasif tadi. Kalau misalnya dalam 1 bulan Anda bisa mengajak 2 orang saja, idealnya dalam 1 tahun kan 2 kali 12, 24 orang. Tetapi tidak perlu angka seperti itu. Tidak perlu 20, tidak perlu 15. 5 saja lah. Tetapi kalau itu diduplikasi, ini akan luar biasa. Taruhlah di generasi 1, Anda bisa langsung mengajak 5 orang. Entah itu 5 bulan, atau 6 bulan, atau 1 tahun, terserah itu pokoknya generasi 1 Anda. Anda akan terima 25.000 memang. Setiap bulan cuma 25.000. Belum ada artinya. Tetapi kalau itu konsep itu dikembangkan lagi, yang 5 mencari 5 orang berarti di generasi kedua sudah bertambah 25 orang. Berarti pensiun Anda akan tambah 125.000 setiap bulan. Di generasi ketiga sudah tambah 625.000. Berarti total sudah 775.000 dari orang yang hanya 155. Berarti dari generasi ketiga ini saja Anda sudah gratis. Ya. Karena biaya internet bulanan Anda berapa? Nah, padahal kita itu sampai 10 generasi. Mari kita lihat. Kalau kita lakukan itu sampai 10 generasi, berapa jumlahnya? 12.200.000. 30 orang. Ya. Kalau dikalikan 5.000 berarti ada angka 61 miliar. Bisnis itu adalah matematis, sehingga betul-betul memang harus bisa dianalisa secara matematis. Kalau memang ini terjadi, pasti itu terjadi. Tetapi kalau kenyataannya setiap orang juga kemampuannya berbeda, kondisinya berbeda, mungkin kita masih berpikir, wah, kalau saya pesimis, oke lah kalau tidak bisa seperti itu. Misalnya, oke, gagal 99%. Kita hanya berhasil 1% saja. Kita masih akan dapat pensiun 610 juta per bulan. Kalau misalnya tidak 1%, 0,1%, kita masih dapat 60 juta. Anda bisa bandingkan, Anda harus bekerja di mana, memiliki profesi apa, membangun bisnis apa, yang bisa memiliki pensiun 60 juta ke atas hanya dengan modal 10 sampai 17 juta. Sulit ya, mencari di luar ya. Makanya kenapa teman-teman yang mengundang Anda sangat serius untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada Anda, untuk Anda betul-betul bisa tumbuh bersama-sama kami, menikmati satu kehidupan dengan harapan yang jauh luar biasa. Ya.
Belum lagi perusahaan sudah menyiapkan ribet-ribet yang lain. Pada peringkat tertentu, nanti kita akan disiapkan gelang emas senilai 50 gram. Kalau nggak mau pakai, ya nggak usah dipakai. Mau dijual, ya jual saja. Gitu kan. Tetapi biasanya kalau kita udah punya duit yang banyak, ya udah ini mungkin untuk kenang-kenangan siapa, anak atau siapa, silakan. Termasuk peringkat tertentu, kita juga akan disiapkan jam tangan Hublot. Nah, ini harganya ratusan juta dan bedanya dengan jam tangan yang lain. Jam tangan yang lain itu nilainya semakin merosot, ini semakin naik. Kalau Anda kepengen umroh, kepengen wisata ke luar negeri, mungkin tidak perlu harus mengeluarkan duit sendiri. Serius saja di perusahaan ini, nanti perusahaan sudah menyediakan caranya untuk kita bisa memiliki itu, mengajak keluarga kita jalan-jalan ke luar negeri, memiliki mobil operasional, mobil impian, bahkan memiliki rumah yang indah. Anda mau pakai dan tidak, terserah. Itu sudah hak Anda. Ya. Oke, kalau teman-teman ada yang bertanya, terus caranya gimana? Ketika Anda memutuskan bergabung dengan perusahaan ini, Anda dikasih tahu semuanya cara-caranya. Bersamaan dengan alatnya yang nanti akan dikirim ke rumah Anda akan mendapatkan 6 langkah sukses, panduan cepat menuju sukses. Artinya apa? Siapapun bisa berhasil mencapai apapun yang diinginkan kalau menjalankan 6 langkah sukses. Jadi kalau ditawarkan sebuah bisnis dari teman-teman Anda, kalau Anda ditanya, Anda kepingin berharap berhasil, atau Anda kepingin dijamin berhasil? Ya. Saya yakin kita sepakat. Kalau kita diajak oleh teman, ya kita pengen dijamin berhasil. Siapa yang menjamin? Inilah 6 langkah ini. Siapapun yang mau menjalankan 6 langkah, pasti berhasil. Mudahnya lagi, Anda bagi yang baru, Anda tidak perlu harus menjalankan 6 langkah. Cukup 3 langkah pertama. Karena untuk langkah 4, 5, 6 itu adalah tugas tim Anda untuk membantu di saat awal. Anda cukup menjalankan langkah 1, langkah 2, langkah 3. Langkah 1 itu apa? Cukup membaca buku panduan yang akan dikirimkan bersama alatnya. Yang kedua, Anda cukup menuliskan daftar nama ya, ke dalam buku dan Anda konsultasikan kepada pengundang Anda. Kemudian silakan orang-orang itu yang sudah dipilih undang temukan kepada kami. Nah, biarlah kami jelaskan. Kalau mereka menolak, yang ditolak kami, bukan Anda. Anda tenang-tenang saja. Tetapi kalau misalnya mereka join, yang untung Anda. Nah, kira-kira cara seperti ini mudah atau mudah sekali? Hanya membaca, hanya menulis, dan hanya mengundang. Saya yakin kita sepakat ini mudah sekali. Ya. Dengan modal yang bisa terjangkau, kita bisa usahakan. Langkahnya mudah, tapi potensinya seperti itu, apakah ini akan kita lewatkan? Ya, saya nggak tahu. Kalau Anda menganggap masa depan keluarga Anda lebih penting untuk Anda wujudkan, Anda pasti akan berpikir serius. Teman-teman, ada satu nasihat bijak dari salah satu orang terkaya di dunia, Pak Warren Buffett. Dia kaya dari investasi. Ya. Dia memang menggunakan cara sebagai investor untuk kaya. Tetapi memang dia cukup memiliki uang. Ya. Kalaupun kita bisa meniru, baik. Tetapi bagi orang-orang yang mau menjadi seorang investor, dia bisa membangunnya dengan membangun bisnis. Mau membeli franchise, mau membangun konglomerasi, atau membangun bisnis berjejaring seperti ini. Karena potensinya 3 macam itu sama. Networking, konglomerasi, dan franchise. Tetapi di antara 3 pilihan itu, yang paling memungkinkan untuk kita hanya di networking. Kenapa? Karena modalnya sangat terjangkau. Dibanding ketika kita membeli franchise, kita membeli Alfamart itu aja paling nggak 600 juta ke atas untuk barangnya belum tempatnya. Nah, apakah kita udah siap modal seperti itu menjadi seorang investor? Kalau belum, ini saatnya. Ya. Pak Warren Buffett dia mengingatkan jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda meninggal. Kira-kira mau nggak nih? Di usia tua kita masih harus bekerja. Kalau bekerjanya sekedar untuk senang-senang, silakan. Tapi kalau bekerja untuk dapat hasil, karena kalau nggak dapat hasil, nggak dapat makan, wah ini kan repot. Nah, makanya kita dikenalkan satu konsep, bahwa orang membangun satu pendapatan itu bisa dengan active income maupun passive income. Active income itu manakala orang itu bekerja, tetapi kalau tidak dapat bekerja, dia nggak dapat duit. Dia hanya dapat duit ketika bekerja. Nah, ini banyak sekali di luar sana. Ya. Ketika pandemi nggak dapat bekerja, karena ada pembatasan, ya nggak dapat duit. Nah, banyak kan? Dari saudara kita, mungkin kita sendiri.
Tetapi ada satu cara, walaupun kita tidur, tetap dapat duit, uang mengalir terus ke rekening. Ketika kita memiliki satu bisnis yang bisa memberikan jaminan passive income. Nah, beruntungnya apa? Dengan 4 macam bonus yang diberikan oleh Trend, bonus sponsor, itu active income. Bonus pasangan sama bonus royalti. Itu tidak harus kita kerjakan sendiri. Itu adalah leverage income. Ya. Karena apa itu? Karena kerjasama. Mungkin dari Anda hanya berdua menjadi 10, menjadi 100, menjadi ribuan, menjadi jutaan. Itu tidak semua Anda aja. Karena itu adalah karya kerja dari teman-teman Anda. Dan itu akan memberikan Anda passive income. Yang 5 ribuan kali berapa ribu atau berapa juta orang. Artinya, dengan kita menjalankan satu bisnis Trend, kita mendapatkan 4 macam penghasilan. Active income, leverage income, dan passive income. Semakin lama kita menjalankan, omset kita semakin menggelembung seperti bola salju, semakin lama semakin besar. Dan itu tidak hanya bisa kita gunakan untuk diri sendiri, tapi kita juga bisa berbagi untuk banyak orang, termasuk orang-orang yang kita cintai. Teman-teman, ketika kita harus bekerja sama dengan sebuah perusahaan, kita harus tanya nih legalitasnya seperti apa. Teman-teman bisa scan QR code-nya ini legal atau tidak, tapi yang saya pastikan nanti ada satu bukti bahwa perusahaan ini sangat legal. Ya. Yang pertama, legalitas sebelah kiri, perusahaan kita sudah bergabung dengan Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, dan untuk masuk menjadi anggota itu bukan suatu hal yang mudah. Setiap tahun harus diperbarui. Ya. Kalau tidak berkembang, ya sudah. Kita tidak akan dapat perpanjangan itu. Kemudian legalitas yang kanan dari Departemen Perdagangan, ya, Kementerian Perdagangan. Karena apa yang kita jual sama dengan izinnya. 3 macam, ada tren lokal, tren home, dan tren global. Ya. Kemudian ada lagi legalitas yang lain, nanti Anda bisa tanyakan pada pengundang Anda, baik itu dari Pak Postel, baik itu dari Skovindo, gitu kan. Tetapi ini yang membuktikan bahwa perusahaan ini legal. Tidak mungkin Museum Rekor memberikan penghargaan kepada kita kalau memang perusahaannya tidak legal. Karena semua persyaratan betul-betul harus di-screening. Luar biasanya perusahaan ini baru 7 bulan ketika berdiri ketika itu di soft launching Maret 2021. 7 bulan berikutnya di bulan Oktober, perusahaan kita sudah mendapatkan penghargaan rekor dunia dari Muri, satu-satunya perusahaan network atau penjualan langsung yang menjual modem internet. Tidak hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia tidak ada. Nah, adalah satu penghargaan. Setahun kita menjalankan bisnis ini, ternyata omset perusahaan kita mencapai omset tertinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan direct selling network marketing di Indonesia yang sama-sama satu asosiasi perusahaan direct selling. Artinya apa? Tidak peduli mereka menjual produk kesehatan, kecantikan, atau apapun lah, sembako dan sebagainya. Tetapi internet adalah kebutuhan-kebutuhan yang betul-betul vital, tidak bisa ditunda. Nyatanya kita mendapatkan omset tertinggi. Teman-teman, malam hari ini adalah informasi yang sangat berharga. Tetapi ini menjadi tidak berharga manakala Anda lewatkan. Hari ini, hari besok, sebulan lagi, 1 tahun lagi, tidak ada bedanya, tidak ada merubah kehidupan Anda. Tetapi kalau dari informasi ini, malam hari ini Anda sikapi. Anda kemudian percaya kepada pengundang Anda memutuskan, oke lah, saya ambil peluang ini, saya berani untuk mencoba, ya. Saya berani untuk gagal, saya berani untuk bangkit lagi, dan saya berani sukses. Saya berani untuk memperjuangkan orang-orang yang saya cintai, untuk memberikan yang terbaik. Dan Anda putuskan untuk join bergabung bersama kami akan sangat membantu Anda. Silakan Anda segera sampaikan daftar nama Anda untuk kami bantu, untuk satu persatu mereka bergabung join dalam organisasi Anda. Dan Anda akan memiliki 10 orang, 100 orang, 200, 1000 orang, semua akan menjadi aset Anda. Tetapi Anda pun juga punya kemerdekaan untuk menolak atau menunda. Mungkin sebulan lagi, 2 bulan lagi, setahun lagi. Dan ketika Anda sadar bahwa memang perubahan itu kadang-kadang memaksa orang untuk berubah ketika memang sudah kondisi kepepet. Ya. Anda memutuskan join, tetapi mungkin maaf, sebagian dari teman-teman Anda sudah join. Dan itu akan mempersempit kesempatan Anda untuk memiliki organisasi yang besar. Ya.
Silakan Anda memilih menjadi penonton atau memilih menjadi pelaku. Tugas kami hanya membantu Anda untuk sesegera membangun, memperbaiki kehidupan finansial Anda bersama-sama kami untuk kita bekerja bersama. Dan 1, 2, 3 bulan ke depan, 1, 2, 3 tahun ke depan, kehidupan kita akan jauh berbeda dan kita bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita cintai. Pesan kami, jangan lewatkan peluang emas ini dan bergabunglah sekarang juga. Karena apa? Hari ini adalah keputusan masa lalu. Sehingga kalau kita kepingin masa depan memiliki sesuatu yang berbeda, kita harus memutuskan sesuatu yang berbeda hari ini. Kalau kita tetap melakukan hal yang sama seperti masa lalu sampai hari ini, dipastikan ke depan kehidupan kita tidak ada yang berubah. Kalau pendidikan anak-anak Anda itu penting, diperjuangkan. Kalau kesehatan masa tua Anda penting untuk dipersiapkan. Kalau hunian rumah indah penting untuk dipersiapkan, diperjuangkan. Dan Anda belum memiliki cara. Kalau ibadah, wisata rohani, itu sangat-sangat bernilai bagi Anda. Dan Anda belum memiliki cara. Mungkin ini cara tepat lewat orang-orang yang mengundang Anda. Lewat kami akan bantu Anda untuk bersama-sama satu persatu impian Anda. Kita akan capai satu persatu. Baik teman-teman, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kami. Saya tidak tahu apakah informasi ini akan Anda beri nilai atau tidak, tergantung dari Anda. Karena untuk menjadi tua, itu siapapun pasti akan mengalami. Tetapi untuk menjadi sukses, kita harus punya keberanian untuk memilih. Ya, apapun pilihan Anda, itulah Anda. Tugas kami hanya berbagi kesempatan untuk sukses dan membantu untuk sukses. Karena di bisnis ini, kalau kami membantu Anda dan banyak orang sukses, kami akan bisa sukses. Tetapi kalau kami tidak mau membantu orang lain sukses, kami juga tidak akan sukses. Percaya kami, beri kesempatan kami untuk membantu Anda. Ini banyak alamat, ya, baik itu dari web, dari kantornya. Anda bisa tanyakan pada pengundang Anda bisa cek di websitenya bagaimana potensi dari bisnis ini. Intinya, malam hari ini informasi sudah Anda terima, dan silakan Anda sikapi bagaimana. Ya. Kami hanya siap untuk menunggu Anda dan membantu Anda sampai 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan. Betul-betul kehidupan kita bersama menjadi luar biasa. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih, Bu Par. Bu Supar. Ya, terima kasih Pak Petrus. Cukup menarik informasinya, cukup jelas disampaikan oleh Pak Petrus. Semoga Bapak Ibu bisa memahami informasi yang disampaikan malam ini terkait strategi solusi internet lancar. Kemudian di situ ada peluang bisnisnya dengan potensi keuntungan yang cukup besar. Nah, Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa bertanya dan akan kita berikan waktu di sesi tanya jawab. Bisa bertanya langsung dengan membuka audio, kemudian juga bisa menulis lewat chat. Nanti Pak Petrus, Pak Petrus, nanti barangkali ada pertanyaan, mohon Pak Petrus masih bisa menanggapi. Namun demikian, sambil Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan, akan kita dengarkan dulu pengalaman dari salah seorang mitra yang sudah menjalankan bisnis ini. Beliau adalah seorang Bapak yang luar biasa, seorang food and beverage expert. Kita panggilkan Bapak Bagus Putra. Selamat malam Pak Bagus. Malam Ibu, suara saya terdengar ya? Ya, terdengar jelas Pak. Ya. Apa kabar Pak Bagus? Gimana situasi di Bali saat ini? Ya, alhamdulillah. Ya, situasi di Bali sudah lebih baik dari sebelumnya. Berarti restoran sudah mulai ramai ya Pak? Betul Ibu. Pak Bagus, kami semua ingin mendengar kenapa Pak Bagus memutuskan untuk menjalankan bisnis tren ini, sementara Pak Bagus kan sudah sebagai seorang GM ya Pak, General Manager di salah satu restoran di Bali, tentu ada yang menarik dari tren ini. Nah, kita ingin mendengarkan apa yang menarik dari tren dan kenapa Pak Bagus join tren. Ya.
Silahkan Pak Bagus, waktu kita aturkan. Baik, terima kasih Bu. Jadi selamat malam kepada semua peserta yang ikut di ruang Zoom ini hari ini ya. Jadi perkenalkan, nama saya Bagus Putra. Hari ini saya status masih mengelola sebuah restoran besar di Bali ya. Kita seating kapasitasnya hampir di 500 orang. Karyawan yang saya kelola pun hampir di 100 orang juga. Latar belakang saya tertarik dengan tren ini ya, pertama di awal-awal itu saya rasakan penting bagi kita untuk bisa memiliki beberapa source income ya. Jadi kalau hari ini saya punya satu, kalau kita bisa diberi dua, kenapa nggak kita lakukan kan gitu. Kemudian kalau suatu saat kita diberi 3, 4, 5 ya, mestinya kita harus ambil peluang potensi yang bisa mendatangkan income buat kita ya, buat keluarga, buat saya pribadi kan gitu. Kemudian di dalam pelajaran, dalam pekerjaan itu kan kita sering banget bekerja baru menghasilkan ya. Jadi saya juga baru paham tentang active income. Jadi pada saat kita beraktivitas, bekerja baru menghasilkan uang. Kita dari dulu mungkin kita tidak diajarkan tentang passive income ya, bahwa gimana caranya kita mengelola uang agar bisa menghasilkan uang. Jadi Indonesia kurangnya di situ menurut saya. Jadi kalau kita lihat di luar negeri itu mereka tidak bekerja secara fisik, tapi uang yang bekerja untuk menghasilkan uang. Nah itu menurut saya sebuah filosofi yang luar biasa ya. Karena kita mungkin tahu ya, aktivitas kita ini juga mungkin ada batasnya gitu. Di satu sisi mungkin kita pada saat sakit, atau kita lagi nggak mood kerja, mungkin kita juga ada halangan lama. Jadi penting bagi kita untuk bisa menjaga beberapa source kita ya. Jadi kalau yang paling ideal mestinya passive income ya. Gimana caranya uang itu bisa menghasilkan uang. Tapi kita nggak diajarkan untuk hidup malas ya, bukan ke sana arahnya. Pada saat kita masih produktif, mestinya kita bisa banyak meningkatkan income kita untuk bisa diputar lagi untuk bisa menyediakan sebuah income kan itu. Jadi saya merasa itu filosofi yang mesti harus kita tanamkan ke semua orang ya, dan saya juga sangat concern kepada keluarga saya untuk itu. Kemudian pada saat saya dikenalkan produk tren oleh teman saya ya, saya merasa produk ini luar biasa ya. Pertama, di zaman pandemi awal, aktivitas kita ini sangat tergantung sama internet. Jadi saya merasa internet tren ini pasti lebih stabil dibandingkan HP yang saya pegang sebelumnya ya. Kalau bicara HP kan pasti SIM card kita maksimal 2. Jadi kalau 2 dengan 5 provider, otomatis pasti mestinya yang lebih bagus itu 5. Karena jangkauannya juga akan lebih luas, dan memang mobilitas saya kan juga lumayan tinggi. Itu sudah secara logika mestinya sudah tidak perlu kita pungkiri lagi ya. 5 provider dengan 1 provider itu menurut saya pasti akan lebih stabil di 5 provider. Dengan kecanggihan alat modem tren yang auto switch dan segala macam itu, saya pikir kita nggak perlu repot lagi ya. Jadi perlu diketahui ya, saya kalau bicara asli orang tua saya itu di daerah pegunungan. Jadi pada saat saya pulang kampung, biasanya dulu sering saya ganti provider saya, menggunakan provider yang jaringannya lebih luas. Pada saat saya di dalam kota, di Denpasar itu kita pakai provider yang memang secara harga itu paling murah gitu. Pada saat saya menggunakan tren ini, otomatis saya sudah nggak mau pusing lagi dengan ganti mobile card saya, karena otomatis modem ini sudah langsung bisa menangkap sinyal terbaik yang dia bisa tangkap dimanapun kita berada. Itu yang saya rasakan dari tren ini. Kemudian yang kedua ya, menurut saya dengan kita ikut di tren, kita memiliki potensi income tanpa batas ya. Tadi Pak Petrus juga sudah cerita banyak. Jadi kalau kita bicara bisnis ya, kita mesti harus jelas bisnis itu bisnis apa. Kalau kita lihat bisnis tren ya, produk internet siapa sih yang nggak pakai? Ya anak saya umur 7 tahun juga udah pakai internet hari ini dengan nonton YouTube dan segala macam. Jadi saya merasa produk tren ini produk yang luar biasa karena dia basisnya internet yang memang sudah statementnya jelas. Kita bisa menahan lapar, bisa menahan haus, tapi kita mungkin nggak bisa menahan tanpa internet ya, karena itu menurut saya sudah kebutuhan primer banget. Kemudian yang kedua ya, saya rasa modalnya pun juga sangat terukur jelas ya.
dengan paket global trend yang 10 juta, 16 juta, kemudian 14 juta. Jadi jelas. Jadi kalau saya ngelola bisnis restoran hari ini, modal kita itu bisa nggak terukur ya, karena pada saat bisnis kita lagi slow, ya otomatis modal kita pasti akan keambil. Jadi itu berat buat kita. Jadi pada saat bisnisnya lagi berkembang, kita perlu meningkatkan modal kita untuk bisa membeli bahan-bahan baku ya, dan untuk equipment dan segala macam. Jadi lebih complicated menurut saya kalau kita ngurusin bisnis restoran gitu. Kemudian yang ketiga pun cara kerjanya juga sangat jelas ya. Jadi tadi dengan the power of two, itu menurut saya sistem yang sangat terukur. Kita cukup menjoinkan 2 orang, kemudian 2 mitra kita ini menjoinkan 2 orang, semua terduplikasi secara sempurna. Itu income yang kita akan peroleh itu menurut saya luar biasa ya, dengan cara kerja yang sangat simpel. Dibandingkan saya mengelola sebuah restoran dengan pengelolaan karyawan hampir 100 orang, itu nggak gampang. Jadi saya rasa cara kerjanya juga sudah jelas. Saya tidak membandingkan yang saya kerja aktif income dengan pasif ini ya, maksud saya. Penting bagi kita untuk bisa memiliki beberapa source kan, dan mestinya pada saat umur saya sudah lebih bertambah, mestinya kerja keras saya itu sudah diganti dengan kerja cerdas ya, gimana kita bisa meminimais tenaga kita supaya biar bisnis itu yang bekerja sendiri mestinya. Sana pola pikirnya. Kemudian yang ketiga ya, yang pasti di dalam tren ini saya berada di dalam sebuah community yang punya spirit positif ya. Dengan kita tim solidnya, dengan tim kerja, dengan kita sharing, itu menurut saya sebuah value yang nilainya nggak bisa saya value-kan dalam bentuk apapun ya, karena penting bagi kita untuk bisa berada di dalam sebuah community yang memang positif ya. Nah, saya rasa community trend ini menurut saya community yang luar biasa, karena kita kerjanya sangat efektif, kita kerjanya secara online, dan marketnya pun sangat luas, kemudian siapapun bisa bekerja dengan cara yang sama, dan menurut saya ini sangat simpel. Mungkin dasar pertimbangan saya kenapa tertarik ikut di bisnis trend ini, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Putra Tama, dari alatnya yang canggih, modemnya yang canggih, bisa menangkap sinyal terbaik di segala tempat, di setiap lokasi ya. Kemudian adanya potensi income yang sangat besar dengan modal terukur ya. Jadi kalau kita melihat modalnya ya terukur lah, dan itu cukup sekali di awal. Tetapi potensi income yang sangat besar, dan ini nanti bisa kita mendapatkan passive income. Kemudian sistemnya sangat simpel, sistem binari, itu mudah dijalankan siapa saja. Kemudian juga ada mentor, kemudian ada sistem yang jelas, ada tim kerja, tim player, dan di situ adalah merupakan komunitas yang positif tadi disampaikan oleh Pak Bagus Putra. Dijelas ya Bapak Ibu, kenapa Pak Putra join trend, ternyata banyak kelebihan-kelebihannya, terutama kalau saya dari sisi bisnisnya dengan potensi income yang besar. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Petrus terkait modem trend ini. Terima kasih Pak Putra, mohon tetap stay nih Pak Putra. Nanti kalau ada pertanyaan masih mohon bantuannya untuk bisa menjawabnya. Selanjutnya kita masuki sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu undangan, kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya secara langsung, dan silahkan untuk membuka audionya. Kemudian bisa juga bertanya lewat chat ya. Silahkan Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu yang mengundang bisa menyapa dulu undangannya. Monggo Bapak Ibu. Ya. Selamat malam Mas Dwi. Kalau mau ada yang ditanyakan monggo lo. Oke. Baik, mungkin dari saya. Ini saya nunggu yang lain kok belum ada yang bertanya. Ini mungkin saya dahulu ya. Dari Pak Hari ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sangat menarik sekali ya, walaupun tadi
Mohon maaf, saya sambi-sambi karena ada acara mendadak di luar, terus tiba-tiba internet saya kok habis di jalan. Ya, tapi sudah kurang lebih untuk poin-poin sudah saya dapat ya, sudah jelas dari penjelasan tadi ya. Walaupun mungkin yang di awal-awal yang penjelasan produk tadi yang mungkin saya masih belum begitu paham tentang produk modemnya ya, modem internetnya belum begitu. Tapi nanti gampang lah mungkin di di internet ada gitu ya untuk mungkin detailnya seperti itu. Mungkin poin yang saya dapat ya dari sini karena awalnya kan ini saya belum blank gitu ya, belum tahu sama sekali. Ini mau presentasi apa gitu kan, bisnis apa gitu kan masih blank awalnya dan sekarang sudah ya kurang lebih sudah sedikit tahu lah ya. Jadi ini PT Trend Global Teknologi ya Pak ya, perusahaan teknologi penyedia modem internet ya, berdiri tahun 2020 ya, berarti baru sekitar 1 tahun ya, tapi dengan perkembangan yang sudah luar biasa ya. Kemudian alamat di Ruko Sinaktur Park Grande Pak ya, Kota Jakarta Timur ya. Ini yang saya tangkap ya Pak ya, mungkin kalau salah mungkin bisa diluruskan ya. Jadi ini bisnis multi level marketing dengan produk yang dijual adalah produk modem internet Trend Home. Ya, mungkin yang saya tangkap seperti itu ya. Ya, jadi penjualannya dengan sistem multi level marketing gitu ya. Kemudian yang saya tanyakan untuk bisnis yang semacam ini ya, multi level marketing ya, yang lebih banyak menawarkan dan ngobrol dengan orang lain gitu kan. Mungkin kalau saya kan juga pernah nih ya bergabung dengan perusahaan-perusahaan multi level marketing yang dulu ya. Itu ya sudah lama sih, saya pernah ikut waktu itu saya ngikuti 2 seperti itu. Ya mungkin saya tahu sendiri sih, mungkin pengalaman saya, kelemahan saya ya saya tahu sudah tahu gitu kan. Saya mungkin di public speaking memang kurang begitu bagus gitu kan. Ya seperti itu ya. Mungkin karena di bisnis seperti ini mungkin dibutuhkan public speaking yang bagus karena biar bisa mempengaruhi, biar bisa mengajak orang lah seperti itu. Nah itu mungkin ada tips trik khusus ya mungkin bagi orang-orang yang seperti ini, apalagi orang yang sifatnya pendiam gitu kan, mungkin kan kurang cocok mungkin. Ya, mungkin ada tips trik khusus gitu ya Bu. Yang kedua, nah tadi yang untuk di awal modem internet saya kan belum begitu jelas. Nah ini untuk produknya sendiri biaya langganan per bulan tadi mungkin bisa diinfokan lagi. Kemudian full unlimited ya. Nah, tadi yang saya tangkap itu unlimited. Cuma kalau unlimited itu kan ada yang namanya FUP ya, atau batas pemakaian wajar. Nah itu mungkin bisa diinformasikan ya. Ya saya pengen tahu untuk yang FUP-nya itu berapa gigabit batasannya. Kemudian yang masalah di multi level marketing sendiri, apakah ada biaya biaya keaktifan keanggotaan ya, biaya per bulan ya. Kemudian untuk sistem bisnisnya sendiri, apakah kita harus selalu aktif mencari anggota gitu kan? Ya, apakah selalu terus? Apakah ada saat ada di level berapa kita berhenti, tapi kita dapat passive income terus gitu ya? Karena kan pernah saya mengikuti tatkala saya sudah berhenti di beberapa level, ya saya sudah nggak dapat gitu kan? Seperti itu. Nah, di bisnis ini mungkin lebih detail kira-kira sistemnya bagaimana, apakah kita harus selalu aktif terus mencari kanan kiri kita anggota, kemudian ya pokoknya harus aktif terus, kalau tidak ya nanti passive income-nya berhenti seperti itu. Mungkin itu aja Bu yang saya tanyakan Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dwi. Jadi intinya ada 4 ya. Ini tip-tip untuk yang ada kekurangan di public speaking, kemudian produknya tadi,
Nanti biar dijelaskan Pak Petrus. Kemudian MLM ini apa ada biaya per bulan, kemudian terkait bonus-bonusnya. Pak Petrus, silakan Pak Petrus untuk bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dwi Priyatno. Baik, terima kasih Mas Dwi ya. Bagus semua pertanyaannya ya. Mudah-mudahan nanti saya nggak lupa, saya diingatkan nanti yang jawaban yang belum saya jawab ya. Mungkin saya bisa lompat-lompat ya, sesuai dengan kebutuhan ya, supaya saya nggak lupa. Produk kita ada dua macam, smart modem dan trend home. Jadi yang berupa modem seperti ini, ya, dan juga trend home itu dipasang. Itu kebetulan tadi trend home saya juga barusan datang, tak pasang di sana, dan ini sinyal yang saya gunakan, sinyal trend home ini. Nah, untuk membeli ini hanya membutuhkan angka setoran sekali. Di tahun pertama 10.500.000 kalau lokal, 14.700.000 kalau global, 16.800.000 kalau trend home. Untuk biaya bulannya tidak ada biaya bulanan. Kita udah bisa gunakan selama 1 tahun. Unlimited. Ya. Kalau tadi Mas Dwi udah menyampaikan juga ada batas FUP, ya. Fair Usage Policy atau FUP untuk lokal itu 240 giga. Ya. 240 giga itu kalau di rata-rata dalam 1 bulan itu kan 20 giga pemakaian rata-rata. Ya. Nah, ketika kita masih memiliki angka 240 giga, itu kecepatannya itu sesuai dengan apa? Potensi dari alat ini didesain itu maksimum bisa up to untuk download itu 150 Mbps, up to untuk upload itu 50 Mbps. Itu ya. Jadi untuk yang 240 giga itu. Ya. Kalau sebelum 1 tahun sudah melewati batas FUP, kecepatannya akan turun menjadi 512 kbps. Ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di luar setelah memang kuota-kuota kita habis, itu rata-rata dia hanya kisaran pada 64 atau 128 kbps kecepatannya ketika memang sudah di luar batas FUP. Artinya kita masih 3 atau 4 kali lebih cepat. Ya. Kemarin saya sempat membandingkan, ya, saya beli kuota di luar Telkomsel, maaf ya saya sampaikan, untuk saya pakai Zoom, sering putus-putus. Nah, kemudian saya coba untuk modem saya yang sudah habis, artinya udah di luar batas FUP. Padahal itu kan kecepatannya cuma di bawah 512 kbps. Tetapi justru lebih lancar itu. Padahal kecepatannya tak ukur untuk Telkomsel yang saya beli kuota di luar itu 10 untuk download dan 11 untuk upload. Tetapi kenyataannya untuk Zoom masih bagus yang tadi ya, dari tren, tapi kecepatannya 512 kbps. Kenapa? Mungkin karena kanal yang dibuka itu lebih besar. Ya. Jadi tren itu sudah membeli paket kuota dengan jumlah besar dengan spek khusus. Ibaratnya apa? Pipa itu dibuka untuk bisa dilewati tekanan yang kuat gitu, sehingga pipanya cukup besar. Jadi kok nyatanya lebih stabil gitu loh. Padahal saya bandingkan beli kuota di luar karena tak ukur tuh kecepatannya lebih tinggi yang ini kok, tapi ternyata untuk Zoom malah lebih stabil yang pakai tren gitu. Ya. Kemudian lagi beberapa waktu yang lalu saya juga coba sama-sama XL. Saya tethering dengan XL Android di tempat teman, dan saya bandingkan dengan XL, saya tethering dengan tren. Punya kita, tren itu 2 kali lebih cepat. Sama-sama provider yang sama. Gitu ya. Jadi memang ada batas FUP di luar itu nanti akan turun kecepatannya, tapi masih jauh lebih bagus. Kalau untuk yang global, itu selama setahun 400 giga. Ya, kalau yang tadi lokal 240, kalau yang global 400 giga. Nah, kalau yang trend home itu selama tahun 1 tera. Hebatnya lagi untuk yang trend home, ketika sudah di luar batas FUP,
turunnya yang tadinya dari 150 dan 50 ya upload dibanding dengan modemnya. Jadi kalau yang untuk modem aja 512 bisa untuk Zoom, untuk YouTube-an juga masih lancar, 2 MB itu pasti lebih kencang gitu. Jadi itu ya kalau untuk batas FUP. Kemudian kita tidak perlu harus mengeluarkan duit bulanan, tetapi di tahun berikutnya kita renewal seharga kuota, mau 3 juta atau 6 juta tergantung pilihan kita. Kalau cukup dengan 3 juta ya 3 juta aja gitu. Ya. Kemudian yang ada hubungannya dengan business network marketing, beruntung sekali ya saya mengenal Mas Dwi, pernah terjun di dunia network marketing, dan saya juga merasa betul-betul tumbuh, dibesarkan, dan merasa memiliki satu perkembangan yang berarti dibesarkan di dunia business network marketing. Ya. Ada paling tidak 1, 2, 3 perusahaan. Ya. Dan yang pertama 10 tahun, yang kedua 9 tahun, yang kedua 2 tahun. Sistem yang kami gunakan biasanya matahari, saya harus kerja dan memang hanya orang-orang tertentu yang dia bisa eksis, tetapi itu membentuk kepribadian saya menjadi saat ini. Ya. Kemudian konsep yang binari ini baru saya jalani ini di tren. Dan itu ternyata sangat-sangat berbeda dengan sistem matahari. Karena di tren itu hanya 2 jalur, makanya kalau orang yang memiliki kemampuan recruiting yang bagus, dia bisa membantu teman-temannya yang tadinya meskipun berbagai macam kendala belum bisa bekerja, tapi dia sudah memiliki jaringan. Ya, di tim saya yang pertama, kedua, sampai saat ini belum gerak, tapi organisasinya udah besar. Ya, tinggal dia nanti mau gerak, otomatis dia akan panen. Gitu kan. Jadi keuntungan di sistem binari ini, kekuatan tim ini luar biasa. Tetapi kalau misalnya di matahari, ini kekuatan individu ini juga akan pengaruhnya luar biasa. Nah, saya merasa beruntung, makanya saya sangat semangat sekali mengajak teman-teman untuk menikmati sistem ini, supaya apa? Segera memutuskan mengambil kesempatan dan segera melangkah, supaya apa? Walaupun sedang ada kendala, ketika nanti tim player masih bekerja, Anda pasti akan dilempari dengan spillover dari mungkin sponsor upline leader Anda. Dan tinggal nanti ketika Anda membangun kaki yang lain, Anda akan menerima bonus pasangannya. Nah, itu kan. Jadi ini akan betul-betul membantu dan memudahkan siapapun yang masuk dalam organisasi ini. Jadi kekuatan dari sistem binari adalah kerjasamanya. Dan saya sangat senang. Ya. Makanya saya ingin berharap nanti Mas Dwi juga bisa mencoba. Ya. Mencoba dari sistem ini. Dan saya pastikan saya baru 10 bulan di perusahaan ini. Tetapi apa yang saya rasakan, apa yang saya nikmati dibanding ketika 10 tahun pertama, 9 tahun kedua, dan 2 tahun yang ketiga, ketika saya bisnis network marketing yang lama, saya lebih merasakan hasilnya di sini. Ya. Karena apa? Ini online, saya tidak perlu kemana-mana, biaya operasional juga rendah, sehingga bonus yang saya terima bisa saya nikmati langsung. Ya. Saya bisa berbagi juga untuk Mas Dwi ya. Pada bulan Juli itu saya hanya mengambil 1 unit. Ketika itu saya mengambil dengan lokal ya, karena kebetulan pas kebutuhan saya banyak-banyaknya, saya tetap harus mencarikan lagi gimana caranya. Saya tahu ini satu peluang, gitu kan. Nggak tahu, saya harus pinjam, saya harus menjual, saya harus gade apa yang saya miliki. Akhirnya saya punya. Tetapi kabar gembiranya 1 bulan setelah itu, bonus yang saya terima dari perusahaan itu sudah senilai dari modem itu. Sehingga modem yang saya beli pertama kali sudah gratis. Nah, uang yang saya terima itu saya belikan lagi yang merah ini. Awalnya saya yang kuning. Yang kuning dipakai anak saya yang di atas, gitu kan. Kemudian masih ada kiriman lagi, makanya saya beli yang Trend Room. Saya kepengen memiliki 6 karena anak saya 4 dan saya sama istri 2. Karena masing-masing unit ini bisa menghasilkan duit, saya tidak melihat ini sebagai hanya sekedar menggunakan modem, tetapi ini adalah sumber income. Ini adalah mesin pencetak uang, alat pencetak uang. Makanya saya kepengen memiliki lebih banyak, gitu kan. Jadi ini mungkin sekedar sharing, mudah-mudahan ini juga bisa menguatkan untuk Mas Dwi dan teman-teman yang lain. Kita tidak hanya melihat apa yang tampak, tetapi potensi di balik itu. Ya. Daripada kita harus membuatkan atau mengumpulkan dana besar untuk membangunkan rumah anak atau misalnya warisan atau bagaimana. Daripada misalnya saya punya anak 4 harus membangunkan 4 rumah masing-masing 500 juta kan sudah, kalau 4 rumah kan sudah 2 miliar. Tetapi dengan modal awal 10 juta sampai 17 juta, nanti unit ini akan memiliki nilai semakin besar, bisa melebihi dari 1 unit rumah. Gitu kan. Jadi ini adalah salah satu cara saya untuk membangunkan warisan, karena kalaupun nanti saya kepengen berhenti, semua ini menjadi hak anak-anak saya. Gitu.
Saya juga akan pensiun, makanya saya juga mengandalkan hasil dari ini untuk menopang pensiun saya yang 3 tahun lagi nanti saya akan jemput, dan saya tahu persis penghasilan saya pasti mungkin 3/3, tetapi saya sudah siapkan dari sekarang lewat bisnis ini. Gitu. Mungkin itu ya, kalau ada yang masih belum dijawab, mungkin apa Bu Wanti atau Mas Dwi? Kalau untuk public speaking, percayai kami ya. Di tim ini banyak yang menguasai hal-hal seperti itu, teknik-teknik seperti itu. Saya, Mas Budi, dan teman Mas Widi, dan banyak teman lain, ya, itu juga sudah cukup memiliki banyak pengalaman di dunia network marketing. Artinya, Anda bagi teman-teman yang baru tidak perlu harus mengawali dari sempurna. Biarlah tim yang mengerjakan. Tugas Anda hanya membaca buku impian, menentukan impian apa, ya, membaca buku panduan itu. Kemudian silakan tulis daftar nama dan undang kenalkan ke kami. Biar kami yang menjelaskan. Sambil Anda nanti 1, 2, 3 bulan setelah bisa, silakan Anda lakukan menggantikan kami sebagai tim player. Kalaupun belum, tetap silakan Anda undang banyak teman sampai Anda memiliki organisasi besar. Ya, jadi jangan khawatir, training-training apapun sudah kami siapkan. Ini adalah satu komunitas positif. Pengetahuan apapun untuk memiliki entrepreneurship, leadership, itu ada di sini semua. Begitu Mas Dwi, kalau ada beberapa hal yang masih ingin dijelaskan, monggo tak tunggu. Oke, terima kasih. Sudah sangat lengkap Pak penjelasannya. Ya, tadi yang bisa tangkap berarti untuk tidak ada biaya langganan ya Pak ya untuk modemnya ya. Cuma pertama pembelian 10.500.000 ya Pak ya. Enggak salah, 10.500.000. Itu kalau lokal ya. FUP dapat 240 GB. Berarti itu sudah luar biasa banyak, Pak. Mungkin kalau dipakai satu rumah pun nggak akan habis-habis itu, Pak. Ya. Ya, kemudian sistemnya renewal ya, Pak. Renewal sekitar 3 juta ya untuk per tahunnya. Ya, mungkin kalau masalah modem sih sudah nggak saya ragukan lagi ya. Ini sudah modem yang luar biasa lah dari segi kecepatan ya. Itu mungkin sudah luar biasa lah gitu. Kemudian yang ini Pak, untuk sistem ini skemanya Pak, skemanya mungkin tadi saya kelewat ya, mungkin sudah dijelaskan tapi mungkin kelewat tadi ya, skema apa itu multi levelnya ya, itu sampai maksudnya misal kita mengajak 1 orang, kemudian itu apa nanti bonus berapa, terus sistem pembayarannya bagaimana. Nah, mungkin itu yang belum saya ini Pak, yang tadi mungkin kelewatan ya. Kan biasanya kan multi level marketing kan sampai kedalaman berapa, kemudian nanti dapat bonus berapa. Nah, yang itu yang sama apakah ada biaya keaktifan keanggotaan, karena dulu saya ikut itu tiap bulan harus membayar terus Pak. Jadi misal saya pun tidak dapat anggota baru ya tetap harus pembayaran itu sebagai, karena kalau tidak membayar keanggotaan saya dianggap Pak sudah tidak aktif. Nah itu tidak dapat bonus gitu. Nah itu Pak. Oke, langsung saja Bu Wanti ya. Oh Bupar ya, saya jawab ya. Jadi, iya Pak. Oke. Jadi begini, untuk biaya keanggotaan bulanan tidak ada. Tetapi kalau penghasilan bulanan, kalau memang Mas Dwi bergerak dan nanti mau dibantu tim pasti ada, gitu ya. Jadi kalau biaya pengeluaran nggak ada, gitu kan ya. Oh, nggak ada. Jadi cuma cukup sekali untuk memiliki. Ya. Okay. Mungkin saya ingin tambahkan juga, sesama bisnis jaringan itu ada 3 macam: jaringan penjual, jaringan perekrut, dan jaringan pemakai. Jaringan penjual produknya banyak, harus pintar menjual. Kalau nggak bisa menjual ya nggak ada omset. Ini bukan seperti itu. Jaringan perekrut mungkin tidak ada barang banyak, mungkin kalau ada barang juga kamuflase, itu lebih banyak digunakan untuk money game. Bukan seperti itu. Kita tidak perlu harus pintar menjual, tidak perlu harus pintar merekrut, tetapi cukup menjadi pemakai. Jadi tren itu jaringan pemakai. Memakai sekali, tidak ada tutup poin, tidak ada biaya keanggotaan bulanan gitu. Nanti baru renewal di tahun berikutnya, gitu kan? Itu simpelnya. Ya. Kemudian dari bonus sponsor itu tidak terbatas. Kuncinya begini, Mas Dwi. Ya. Kalau kita memiliki 1 orang di kaki kiri dan dia aktif, dan memiliki 1 orang di kaki kanan dan dia aktif, selesai tugas kita. Karena orang itu aktif, ketika dia mendapatkan duit, kita suruh berhenti, dia nggak mau.
Dan berapapun organisasi dia yang dibangun, itu kita akan panen terus. Tetapi memang kenyataannya, untuk menemukan satu kiri, satu kanan yang aktif, ini mungkin kita harus menemukan beberapa orang. Gitu kan? Intinya apa? Untuk bonus sponsor kita tidak dibatasi, mau berapa orang tidak dibatasi. Tetapi tetap hanya masuk dalam 2 jalur. Beda dengan sistem matahari, melebar. Ya, seperti matahari. Tetapi ini hanya 2 jalur, sehingga kita bisa membantu teman-teman kita yang kurang aktif untuk kita dongkrak, dibantu karena dia memiliki penghasilan, nanti dia nggak enak, kemudian dia jalan. Gitu kan. Jadi ini memang untuk membantu juga lebih mudah. Itu dari bonus sponsor. Kemudian bonus royalti juga tidak ada pembatasan. Sepanjang organisasi atau orang yang Anda sponsori langsung untuk menghasilkan duit dari bonus pasangan sama bonus sponsor, Anda akan dapat 10%-nya. Ya. Kalaupun Anda nggak bantu, dia udah bisa kerja sendiri, Anda dapat 10%-nya. Ya. Kemudian untuk bonus pasangan, itu juga tidak terbatas levelnya. Tetapi memang kalau posisi Anda lokal, itu batas harian, ya, itu ada. Ya. Jumlah maksimal ada, ya, yang Anda terima. Kemudian untuk global lebih tinggi. Ya. Misalnya untuk yang lokal 24 juta, kemudian untuk yang global di atasnya, kemudian untuk yang random 32 juta misalnya gitu kan, harian. Ya. Tetapi kalau angka seperti itu kita bisa tembus, atau separuhnya aja, wah, nah, kehidupan kita udah luar biasa sekali. Jadi batasnya hanya batas harian penerimaan. Tetapi untuk jumlah levelnya tidak ada yang istilah hangus. Semua menunggu. Bonus royalti batasannya 10 generasi. Di luar 10 generasi kita nggak dapat. Tapi 10 generasi itu aja kalau kita memiliki 5 dan itu diduplikasi sudah 12 juta orang, Pak. Apalagi lebih besar dari itu. Wah. Itu sudah luar biasa. Ya. Jadi intinya, meskipun dalam 1 tahun ini sudah ada beberapa teman yang mencapai 1-2 miliar. Itu menurut CEO-nya. Ini baru remah-remahnya. Belum dagingnya. Padahal bagi kami, angka segitu, perubahan dari 10 juta menjadi 1 miliar dalam 1 tahun, ini sudah luar biasa. Di luaran sana, ini sulit sekali kita penuhi. Itu loh Mas Dwi. Jadi kesempatan ini silakan mari kita ambil, jangan sampai kita terlambat, supaya apa? Teman-teman Mas Dwi ini segera bisa kenalkan kepada kami, dan itu segera mungkin menjadi grupnya Mas Dwi. Itu ceritanya. Mungkin itu bisa menjelaskan Mas Dwi? Cukup Pak, saya kira cukup. Sangat jelas. Terima kasih. Ya, cukup jelas ya Mas Dwi. Ya, benar. Yang nggak ada pertanyaan lagi. Sudah, ya. Cukup Bu. Ya, terima kasih Mas Dwi. Berikutnya kita panggilkan Pak Hari. Selamat malam Pak Hari. Pak Hari, selamat malam. Apa masih monitor? Masih Bu, cukup dari saya, cukup jelas Bu. Ya. Mungkin ada pertanyaan, Pak Hari? Enggak Bu, cukup. Ya. Nanti silahkan berkomunikasi dengan Pak Rahmat ya. Nanti bisa ini paparannya tadi seperti apa, biar lebih jelas, bisa dipelajari lagi ya. Ya, terima kasih Pak Hari. Kemudian berikutnya kami undang Bu Alinda. Bu Alinda, selamat malam. Selamat malam Bu Alinda. Apa masih monitor? Halo Bu Alinda. Halo Bu Alinda, apa masih monitor? Selamat malam. Atau mungkin yang lain dulu, di sini ada Pak Arif ya, Pak Arif Bijaksana. Selamat malam Pak Arif. Selamat malam Pak Arif. Atau mungkin ini pengundangnya siapa ya? Bisa disapa langsung, silahkan. Ya, Mas Rahmat. Ya, terima kasih Pak Petrus, Bunda Suparium. Mungkin saya ingin sapa ya, sahabat-sahabat saya, Pak Hari,
Bu Alinda, tadi ada Bu Erni, mungkin sinyalnya putus nyambung, terus dia bilang kayaknya saya harus join Ren nih supaya nggak putus nyambung. Dia japri ke saya. Pak Arif ya, juga tadi ada Bu Hanum dan Pak Agus Waluyo. Ya, ini informasi sangat baik sekali. Jadi mungkin apa yang kita terima hari ini untuk kita juga bisa introspeksi bahwasanya apakah informasi ini bisa diterima dengan baik atau tidak. Mohon Ibu dan Bapak memberikan tanggapan atau mungkin kesan gitu ya, sehingga kita bisa oh ternyata informasinya mungkin baru berapa persen gitu ya. Tapi saya apresiasi sama Pak Dwi, luar biasa. Ini kayaknya YouTuber ya, ada mic-nya gitu kan, komplit nih, luar biasa, mantap. Ya, Pak Hari boleh, Pak Arif gitu ya, Pak Agus mungkin komentar apa, kita sharing di sini bebas aja gitu ya, sehingga kita jadi tahu berapa persen informasi ini sampai ke gelas kita gitu ya. Oke. Bu Alinda boleh berikan pertanyaan? Silahkan Bu Alinda. Santai saja ini. Relax saja. Santai saja ya. Ya, relax saja Ustazah. Ya. Atau siapa yang sudah buka audio? Pak Arif juga boleh, Pak Arif. Pak Arif, silahkan Pak Arif. Pak Arif ini dari mana ini Pak Rahmat? Pak Arif, kalau nggak salah sahabat saya ngundang Pak Arif, tapi semoga dia gitu ya. Ada yang mengundang Pak Arif nggak di sini, Bu? Ini Arif Bijaksana namanya. Kelihatannya yang lain tidak mengundang ini. Oke, berarti undangan saya. Iya. Saya ngundang Pak Agus Waluyo, boleh memberikan tanggapannya nih. Ini dari sahabat saya di tim jurnalis. Sepertinya cocok nih orang-orang yang mobile dengan alat tren atau modem seperti ini, sehingga mobilenya bisa lebih maksimal gitu ya, tanpa terputus sinyalnya. Pak Agus boleh berikan tanggapannya? Atau terkendala sinyal? Ya, keluar. Ya, keluar. Ini. Oh ya wis. Yang masih ada Bu Alinda, kemudian Pak Arif ini chat tadi. Oh gitu ya. Kemudian kalau Pak Taufik ini undangan siapa? Yes, Pak Taufik juga ini sahabat saya. Dia ini ahli IT gitu ya. Beberapa kali ikut meeting, tapi karena orangnya sibuk, jadi hanya jadi pendengar setia gitu ya. Boleh memberikan komentar juga Pak Taufik? Atau mungkin tanggapan? Silahkan Pak Taufik, selamat malam. Apa masih monitor Pak Taufik? Ini Pak Taufik chat. Coba. Nyimak dulu ya. Ustazah Alinda boleh. Selamat malam Bapak Ibu. Ini ada Bu Alinda, kemudian Bu Alinda silahkan. Halo Bu Alinda, masih monitor? Ini enggak ada yang buka buka kamera ini, tidak ada yang buka kamera dan buka audio ini. Selamat malam Pak siapa tadi ya? Yang Pak Taufik. Coba kita lihat chatnya ini. Ini dari Pak Hari cukup jelas. Kemudian Pak Taufik nyimak dulu. Kemudian Pak Arif Bijaksana, izin live. Ya, nggak apa-apa Bu Parjiem. Beberapa
peserta kan kebetulan tadi juga udah menulis di chat gitu kan. Nanti silakan Pak Rahmat, Mas Rahmat untuk mengirimkan file pendukungnya. Intinya begini, tugas kita itu bukan memberikan sesuatu untuk dipikirkan, tetapi kami memberikan cuma-cuma yang Anda butuhkan kalau memang Anda butuh. Kami hanya melihat banyak orang di luar sana, mungkin di antara Anda juga, masih memiliki kebutuhan untuk memperbaiki kehidupan jauh lebih baik. Tetapi bagi orang yang sudah merasa puas, merasa nyaman, merasa cukup, yaitu mungkin Anda bukan orang yang tepat untuk menerima informasi ini. Ya. Tetapi kalau misalnya Anda masih butuh untuk bertumbuh, betul-betul kepengen memperjuangkan keluarga, orang-orang yang dicintai, ya, membuktikan cintanya ya, dengan memberikan kebahagiaan yang lebih, dan ini ada satu cara yang cepat, aman, dan harmonis, mungkin Anda saat ini menghadapi titik balik untuk Anda betul-betul membuat satu resolusi ya, dari apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu kehidupan kita dibanding dengan hari ini tidak jauh berbeda, artinya 5 tahun ke depan kalau kita tidak mau merubah cara, kehidupan kita juga tidak akan berbeda. Karena apapun yang kita inginkan perubahan di masa depan harus diawali dari hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini hasil keputusan masa lalu dan masa depan hasil keputusan hari ini. Ya. Jadi betul-betul kami berharap mari beri nilai manfaat dari pembicaraan kita, sharing selama 1 jam ini tadi, betul-betul ini memberikan manfaat untuk kehidupan kita di masa depan. Ya. Saya tahu, ya, ini mungkin belum menjadi satu yang ideal yang Anda tunggu. Tetapi kita tidak perlu harus menunggu segala sesuatunya sempurna untuk kita mulai. Marilah kita mulai menyempurnakan apa yang kita miliki, yang sudah kita bangun, dengan mulai melangkahkan. Untuk betul-betul mendapatkan satu perubahan, orang harus selalu bergerak. Taruhlah kita memiliki satu impian yang besar di depan, ibarat seperti gunung setinggi apapun, sepertinya sulit untuk kita jangkau. Tetapi kalau kita punya satu keyakinan melangkah ke arah gunung itu, dengan mau melangkahkan kaki setapak demi setapak. Enggak peduli apakah itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Suatu ketika bulan itu, gunung itu akan berada di bawah telapak kaki kita. Karier, kehidupan bisa didesain, bisa direncana. Kesuksesan bisa dibangun. Dan hari ini adalah satu kesempatan yang baik untuk Anda bisa memiliki satu komunitas yang akan menopang Anda. Untuk Anda bisa memiliki kesuksesan bersama-sama. Menjaga impian Anda sampai betul-betul terjadi. Anda ketika berani membangun impian, Anda berani memperjuangkannya, dan bersama-sama kami, ketika nanti jatuh kita akan bangkit bersama-sama, dan kita akan menyelesaikan setiap impian kita. Apapun yang menjadi impian kita. Untuk orang yang kita cintai, anak kita, pasangan kita, keluarga besar kita, kalau kita kepengen membantu banyak orang, itu pasti akan terjadi. Ya. Jadi silakan ambil keputusan malam hari ini. Kalau memang ada yang belum jelas, silakan tanyakan pada pengundang Anda, mintalah file. Dan bagi teman-teman yang sudah mengundang undangan, silakan nanti dikirimkan file. Apakah nanti tertarik atau tidak, itu bukan urusan kita. Tuhan sudah akan bekerja sendirinya. Mana orang-orang yang pantas untuk dimasukkan dalam komunitas yang sama. Ya, orang-orang sukses selalu menarik orang sukses. Ya. Dan burung pun, binatang pun, dia tahu dia akan kumpul dengan burung yang bulunya sama. Jadi kami betul-betul akan terbuka. Kalau Anda mau, kami akan gembira. Kalau Anda tidak siap, kami tetap akan terus membagi kabar sukses, cara sukses, dan bantuan sukses pada siapapun untuk kami ajak bersama-sama membangun kesuksesan. Mungkin itu tambahan dari saya. Kalau memang masih ada yang perlu dijelaskan, kami siap untuk membantu. Ya, Terima kasih Pak Petrus. Bapak Ibu, ini masih ada yang akan bertanya atau tidak? Saya berikan waktu sekali lagi. Di chat. Bu Alinda tanya, Bu. Pak Rahmat, di chat cukup ya Bu Pak Alinda Rahmat? ada yang tanya gitu. Itu di chat. Ya. Bu Alinda. Ya. Bentar.
Oke, langsung saya jawab aja ya Bu Anda ya. Iya, ya. Untuk jangkauannya berapa jauh untuk home? Rata-rata ini yang memenuhi dari syarat supaya betul-betul dari radiasinya tidak mengganggu kesehatan, karena memang dari Sukovindo juga sudah dapat hasilnya dan memang kita disetujui ya. Dari Parpostel juga diizinkan 25 Bu. Walaupun kenyataannya saya mencoba di luar ruangan lapang itu bisa 40 meter ya. Tapi rata-rata 25 meter ya. Kemudian kalau dengan ruang-ruangan bisa terjangkau enggak, tergantung dari ruangannya dibuat dari apa gitu. Kalau kami dari batu bata gitu, kami dari lantai 1, lantai 2 masih bisa gitu kan. Jadi walaupun ada dak ya, tapi masih bisa gitu ya. Nah, kebetulan kalau home itu nanti kan ada 3 colokan nih. Bisa dihubungkan ke router dengan WAN atau bisa dihubungkan ke kabel RJ45. Itu kalau misalnya ruangannya cukup agak jauh, silakan menggunakan kabel. Kalau untuk home bisa gitu. Jadi kalau misalnya untuk kos-kosan atau apartemen beberapa lantai gitu, nanti bisa dibantu dengan kabel RJ45. Begitu Bu Alinda, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ya, sudah jelas ya Bu Alinda. Nanti untuk lebih jelasnya Pak Rahmat bisa mengirimkan file-filenya ke Bu Alinda dan juga Bapak Ibu undangan yang lain sehingga bisa dipelajari ya, karena dengan paparan 50 menit ini tadi mungkin ada yang disambi-sambi ya, jadi mungkin tidak secara cermat mendengarkan, mengikuti, sehingga nanti kalau file-filenya dikirim nanti akan bisa dipelajari dan lebih jelas ya. Kelihatannya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Pak Rahmat mungkin masih mau memberi kesempatan pada siapa lagi Pak Rahmat? Terakhir Bu, sebelum ditutup Bu. Terakhir sebelum ditutup Bu Supar. Ya. Silakan Pak Petrus. Sebelum ditutup nanti setelah saya boleh ditutup ya. Saya ingin memberikan satu ilustrasi. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Bill Gates, ya, salah satu orang terkaya yang memiliki Microsoft ya. Di dalam satu wawancara pernah diwawancari oleh seorang wartawan gitu di dalam satu acara gitu, interview seorang jurnalis ya. Dia ditanya, Mr. Gates, boleh tahu nih kunci sukses sehingga Anda betul-betul bisa menjadi kaya, sukses seperti saat ini apa? Gitu. Nah, kemudian Bill Gates itu tidak menjawab. Dia hanya kemudian mengeluarkan kertas dari sakunya, kemudian dengan pulpennya, silakan Anda tulis. Dia sodorkan kertas itu kepada jurnalis itu. Silakan Anda tulis uang berapa yang Anda inginkan. Nah, si jurnalis juga kaget. Yang ditanyakan itu kunci suksesnya, tapi kenapa dia dikasih sodoran cek kosong untuk menulis? Enggak, Mr. Gates, saya pengen tanya kunci sukses Mr. Gates itu apa? Sehingga menjadi sukses seperti sekarang. Kemudian dia sorongkan lagi itu ceknya. Silakan tulis dulu. Nah, apa yang ditangkap oleh jurnalis ini seolah-olah dia dilecehkan. Kemudian entah itu karena dia emosional, dia merasa dilecehkan, kemudian dia ambil kertas cek kosong itu kemudian disobek-sobek di depan Bill Gates. Di depan pemirsa juga. Sepertinya dia puas. Ya. Nah, setelah itu Mr. Gates atau Bill Gates dia menjawab, kunci sukses saya tidak pernah melewatkan kesempatan apapun yang datang pada saya. Kalau Anda tadi berpikir positif terhadap tawaran saya, saat ini Anda sudah menjadi jurnalis terkaya di dunia. Teman-teman, malam hari ini mungkin teman Anda menawarkan sesuatu, tapi adalah hak Anda untuk menilai teman Anda. Anda boleh menilai bahwa teman Anda kepingin mencari-cari sesuatu dan kepingin mengambil sesuatu dari Anda, monggo. Dan Anda tolak tawaran ini. Tetapi, kalau Anda dengan tulus melihat, ya, seberapa tulusnya teman Anda, mungkin ini menjadi jalan Tuhan menjawab doa-doa Anda. Mungkin Anda akan bersikap yang berbeda. Saya tidak tahu apa yang Anda rasakan, tapi kami percaya, kami sebagai penabur benih, tugas kami hanya menabur benih. Memang benih pasti ada yang mati. Tetapi kami punya keyakinan, ada juga Tuhan memberi kesempatan saya mendapatkan benih yang hidup, sehingga nanti akan menjadi tumbuhan dan berbuah banyak. Siapa tahu
benih sukses yang kami bagi malam hari ini tersebar dalam hati Anda, dalam hidup Anda, dan akan membantu Anda semua menjadi orang sukses 1, 2, 3 tahun lagi. Terima kasih, waktu saya kembalikan pada Bu Parjiu. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Petrus arahannya ya. Bapak Ibu, kelihatannya ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Untuk itu maka acara pada malam hari ini akan segera kita akhiri. Namun sebelumnya saya selaku pemandu acara, saya minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga atas paparan yang disampaikan Pak Petrus. Terima kasih kepada Pak Bagus Putra, pada mentor kami Pak Budi Caksana dan Mas Yudi Tantra. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mari acara ini kita tutup dengan berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di acara TOP selanjutnya. Selamat malam. Malam, thank you Malam. Super. Terima Thank you, kasih Pak Petrus, Thank you Pak Terima Petrus. kasih. Pak Budi, Pak Yudi, Terima Bu kasih, Alinda, Pak Pak Ahmad, Hari. Pak Budi. Thank you so much. Terima kasih semuanya. Pak mentor, leader, upline. Terima kasih. Amit.